kakinya nggak kelihatan, tangannya kepotong, awal menggunakan After Effects. Jadi begitu caranya saya mendapatkan pakai kacamata gitu. Cuma kacamata itu kacamata bening. Kalau lihat di sini seperti yang Bang Andovi bilang, pengen lebih epic, pengen lebih keren, dan pengen lebih scale up daripada sebelumnya. Itu yang ganjar. Sorry namanya. Halo, Rifki di sini, dan pada video kali ini kita membedah project Epic Rap Battle of Presidency. Bagaimanakah proses pembuatannya dan hal unik apa aja yang ada dalam proses pembuatan ini. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Epic. Oke, kita mulai dari shot pertama. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya, kalau ini referensinya dari negeri Konoha, yang mana itu adalah kita. Dan ini adalah alasan juga kenapa saya mau menerima project ini. Jadi ketika Bang Andovi ngechat saya, ngubungin saya, nawarin bikin bumper. Cuman waktunya pendek. Awalnya saya ragu, waduh, nggak bisa nih, karena saya juga lagi ada beberapa project yang sedang jalan gitu. Cuma ketika Bang Andovi jelasin konsepnya, saya mikir, stop right there, I'm in. Jadi karena konsep inilah saya mikir, oke lah, gasken kita buat gitu. Oke, kita akan mulai dari orang-orangnya dulu ya, dari para presiden yang ada di sini. Untuk kepala presiden ini, beberapa udah dapat dari CG Trader. Itu ada sebuah website yang menyediakan berbagai macam jenis 3D model. Dan ada 4 yang udah disediain, yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur ya. Ya, ada 4 itu, dan sisanya ketiganya itu kami buat sendiri menggunakan face builder dari Blender. Maka dari itu ketiga presiden terakhir ini agak kurang mirip ya daripada aslinya, karena ya waktu juga kita nggak cukup, jadi kita pakai face builder dan sculpt dikit, dan ya jadinya seperti ini. Dan toh waktu saya ngobrol sama Bang Andovi bilang, nggak apa-apa, di Naruto juga itu nggak terlalu mirip. Yang penting penonton tahu idenya gitu, kurang lebih kayak gitu. Saya nggak bisa niruin suara ya, cuman kurang lebih kayak gitu ya. Dan kalau dipikir ya, muka PSBY ini lebih ke Pak Prabowo. Setuju nggak? Kalau setuju komen di bawah. Lalu selanjutnya, rumah-rumah adat itu adalah idea dari Bang Andovi, karena sebelumnya referensinya itu seperti ini. Jadi ini adalah referensi yang diberikan oleh Bang Andovi. Ini ada Gunung Konoha, dan di sini ada rumah-rumah warga. Kalau sebelumnya di Naruto itu adalah rumah-rumah warga, tapi di sini diganti menjadi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Menurut saya itu jadi relevan banget, dan ditambah juga di sini saya memberikan konsep bahwa dan di antara gunung-gunungnya ada jembatannya, yang mana artinya meskipun berbeda-beda pulau atau beda-beda adat, tetap kita itu masih satu bangsa itu. Jadi filosofinya itu kayak gitu ya, menarik ya. Lalu selanjutnya ini adalah saya tambahin hutan-hutan ya. Jadi kenapa ditambahin pohon-pohon itu? Kita kan negara agraris ya, yang mana hutannya itu banyak, terutama di hutan Kalimantan. Dan kita paru-paru dunia gitu. Jadi saya tambahin pohon-pohon supaya menggambarkan Indonesia itu paru-paru dunia. Enggak sih, karena saya nggak tahu mau naruh apa, jadi saya taruh pohon aja. Jadi ya, sesimpel itu. Oke, untuk rumah adat sendiri saya dapat dari project yang sebelumnya, yaitu Daihatsu Sigra ya, barang Light Effects Animation. Di situ banyak rumah adat, dan saya coba masukin juga di sini. Contohnya ada rumah adat Toraja di sini, lalu rumah adat Gadang, lalu ada Joglo dan sebagainya gitu. Termasuk rumah adat NTT, tempat kelahiran Bang Andovi. Ya, bagi teman-teman yang ingin penjelasan lebih detailnya lagi, ataupun ingin aset-asetnya seperti aset rumah, gunung, dan juga teks-teksnya. Dan saya juga akan menawarkan konten eksklusif lainnya seperti tutorial, tips dan trik, dan juga akan ada Zoom meetingnya juga loh. Langsung saja berlangganan di Instagram saya dan dapatkan harga 29.000 untuk 5 orang pertama. Jadi tunggu apa lagi, gaskan daftar berlangganan di Instagram saya dan dapatkan benefitnya. Epic. Lalu kita masuk ke scene Pak Prabowo. Dan menariknya di sini adalah aslinya shotnya itu cuman gini doang ya. Jadi cuman landscape doang, kakinya nggak kelihatan, tangannya kepotong. Cuma seperti yang teman-teman lihat di sini, kakinya kelihatan dan tangannya kelihatan. Meskipun kalau diperhatiin secara baik-baik ya, ini tangannya agak kepotong di sini. Jadi caranya adalah menggunakan AI. Yes, jadi saya menggunakan AI untuk mengextend kakinya. Saya screenshot bagian itu, lalu di-extend. Begitu pula dengan tangannya, saya animasiin manual menggunakan After Effects. Jadi begitu caranya saya mendapatkan kakinya. Itulah kenapa harus cepat ya pergerakannya. Karena kalau nggak cepat bakal kelihatan ketidaksempurnaannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk environment belakangnya,
ini memang idenya dari Bang Andovi bahwa dia pengen environment-nya itu masih berkesinambungan dengan environment yang sebelumnya, yaitu environment Gunung Konoha ini. Jadi beliau memberikan idea, kamera akan zoom in terus melewati pasir-pasir, dan ini ceritanya adalah di atasnya, di atas si gunungnya, kurang lebih kayak gitu idea dari Bang Andovi. Terus mikir, oh ya udah, it's fine, ini masuk akal, keren gitu. Dan di sini kenapa bentuknya kayak gini? Ini idea juga Bang Andovi, memberikan referensinya adalah Jalex Rosa yang ini videonya, dan ya udah tinggal dibuat aja. Dan juga kenapa warnanya orange ya? Ada yang tahu nggak kenapa warnanya orange? Jadi masing-masing paslon tuh beda warna. Ini orange, ini biru, dan ini merah. Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu coba komen di bawah terlebih dahulu ya. Oke, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3, komen. Oke. Jadi saya mencoba membuat idea masing-masing karakter itu harus kontras. Jadi pertama untuk Pak Prabowo ini saya bikin warnanya orange, mengambil dari partai pengusungnya, itu Partai Gerindra. Jadi saya mikir Gerindra warna orange, jadi kenapa kita nggak bikin warna orange saja? Jadi ya udahlah, kita bikin jadi warna orange gitu. Begitu pula dengan Mas Anies Baswedan ya. Ini warna biru karena kalau nggak salah itu pengusungnya Nasdem. Jadi saya bikin warna biru, ditambah elemen-elemen petir di sana. Lalu untuk Pak Ganjar nggak usah saya jelasin lah ya, kenapa, pasti teman-teman di sini udah pada tahu kenapa warnanya merah. Oke, jadi itulah alasannya kenapa masing-masing karakter itu beda-beda warnanya. Pertama untuk membuat kontras, dan yang kedua adalah memiliki latar belakangnya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak sembarang saya pilih warna doang, nggak. Dan kebetulan ketika saya kasih idenya Bang Andovi suka, jadi ya kenapa enggak. Oke, selanjutnya di sini adalah kita akan ngomongin soal teks ya. Kita teks di sini Prabowo. Ini mengambil dari referensi yang sebelumnya, tahun sebelumnya itu ada teks Prabowo juga. BTW itu video sebelumnya itu yang buat Anmax loh. Saya pernah kerjasama sama Anmax, dan Anmax juga adalah post house yang menerjunkan saya ke bidang TVC. So terima kasih Anmax ya, epic. Terima kasih Bang Andre. Oke, jadi itu sedikit intermezzo aja. Jadi pengen dibuat teks tapi coba dibuat lebih elegan gitu. Dan ya saya buat seperti ini, ada sedikit bezel-bezelnya supaya terlihat lebih menarik. Lalu juga kita kalau ngomongin soal environment-nya, ini saya juga tambahin ember-ember, partikel dan lain-lainnya supaya terkesan lebih hidup. Karena kalau nggak ada partikel itu pasti kesannya kayak flat aja gitu, mati. Jadi kita masukin partikel di sini, dan kita lihat di sini juga ada nih, ada sedikit badai di belakang, lihat nggak ada asap, seret gitu. Nah itu sebenarnya adalah stock footage saya ambil dari YouTube, green screen ya, saya taruh dah tuh di Blender. Jadi ya, lalu untuk batu-batunya ini cuma pakai particle system doang, batu, terus lokasinya saya animasiin ke atas, udah sih gitu aja, nothing fancy, tambahin ember-ember, dan ya begitulah hasilnya. Epic. Oke, lalu selanjutnya kita ngomongin transisi dari Pak Prabowo ke versus. Nah ini gimana nih? Jadi kalau transisi ini idea dari saya sih, dari Bang Andovi sih cuma ngomong kayak Jalex doang, tapi saya mikir gimana supaya bikin transisinya itu seamless antar scene gitu. Karena udah nanggung, sebelumnya udah transisi mantep gitu ya, kalau tiba-tiba cut doang tuh bete gitu. Jadi saya mikir kita akan pakai transisi lewat mata aja. Tutorial banyak di YouTube, saya nggak usah ngasih tahu. Lalu di sini kita ngomongin idea versusnya. Ini idea dari mana nih? Ini idea saya ajukan ke Bang Andovi karena sebelumnya itu saya pernah magang di dalam digital studio ya, itu punya Mas Gaga. Di situ saya ngerjain iklan Extra Joss dulu zaman saya magang waktu kuliah. Dan kebetulan teksnya itu bentuknya kayak batu-batu gitu. Nah, jadi saya bikin aja kayak ini, versus. Saya bikin teks, lalu dihancur-hancurin. Dan teman-teman, bagi yang mau nih teksnya, silakan aja berlangganan di Instagram saya. Saya akan memberikan semua teksnya dari A sampai Z berbentuk batu-batuan. Jadi yang berminat, silakan daftar berlangganan di Instagram saya di @rifkyartstudio. Epic. Kalau dari Bang Andovi ini kayak gini doang ya, versus. Memang bentuk batu-batu dan ada magmanya, cuman di sini idenya saya ubah lagi. Versusnya adalah sebuah gunung gitu, dan versus itu batu, nggak pakai magma gitu ya. Jadi ini referensinya seperti ini, hasilnya seperti ini.
Nah, lalu kalau yang ini juga idea dari saya ya, karena gimana caranya transisi ke Mas Anies Baswedan gitu. Saya mikir ya dari kaca kayaknya. Kan kebetulan dia pakai ini ya, pakai kacamata gitu. Cuma kacamata itu kacamata bening. Kalau lihat di sini, sorry. Kalau saya kacamata bening doang nih, ya kacamata bening. Ya, jadi saya masking bagian kacamatanya, saya bikin warna hitam gelap dan kasih light sweep dikit, sering gitu. Supaya lebih asik aja gitulah transisinya ya, kurang lebih gitu. Dan pastinya juga ini saya extend, bisa dilihat ini ada SIM-nya, kelihatan kan? Ada potongannya di sini ya. Karena aslinya itu shotnya cuma gitu doang. Ya. Cuman segini doang shotnya. Nggak ada lagi. Jadi kita extend pakai AI gitu. Jadi kalau orang mikir-mikir, wah AI bakal menggantikan pekerjaan nih, gue takut nih bakal gue diganti sama AI ini, nggak usah takut ya, karena teknologi dan AI itu ada untuk membantu pekerjaan kita, bukan untuk menghilangkan. Kita sebagai manusia itu harus bisa beradaptasi, bisa bertahan hidup, kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak perlu takut lah, manusia itu makhluk yang cerdas, dan saya yakin pasti punya cara untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi nggak usah khawatir akan adanya AI. Oke? Epic. Oke, jadi di sini karena partai pengusungnya adalah Nasdem, saya bikin warna biru dan tambahin efek-efek petir sama seperti sebelumnya. Semua itu di belakang stock footage dan literally ini tuh NV yang sama, cuman diubah lightingnya saja. Ya, saya ubah lightingnya dan tambahin aset-aset pendukung, gitu. Oke, kita ngomongin versus ya. Jadi untuk transisi ini cuma pakai petir doang, bisa dibilang lazy. Soalnya saya mikir gimana lagi transisinya? Mau ke depan lagi, bosen ke depan lagi. Jadi saya mikir kita pakai overlay petir aja untuk transisinya, ya. Dan di sini tuh tekniknya sama yang saya lakukan di video sebelumnya yang Nvidia. Teman-teman bisa cek aja di video saya Nvidia. Oke, lalu selanjutnya untuk Ganjar memang nggak ada transisinya, bukan karena saya males atau gimana, tapi memang di situ nadanya itu kayak pas aja gitu, gak Ganjar, jadi kayak pas aja kita langsung masuk ke shotnya, dan kebetulan cepet, jadi menurut saya cocok aja langsung ke Ganjar. Ditambah di sini saya juga udah masukin petir warna merah ya, supaya sebagai semiotika atau sebuah lambang kalau kita masuk ke paslon berikutnya. Seperti itu. Di sini tentu saja warnanya merah dikarenakan partai pengusungnya yaitu adalah PDIP. Ya, karena PDIP. Jadi saya bikin warna merah. Kenapa magma? Karena PDIP merah masuk akal kan? Jadi nggak ada makna lain-lain. Cuman karena ngambil dari warna latar belakangnya aja kok. Gitu. Dan yang uniknya di sini adalah untuk khusus shot Ganjar ini saya nggak ngelakuin extend, nggak ada extend dari AI. Cuman masalah di sini adalah Bang Andovi minta itu yang Ganjar. Sorry namanya, wig-nya itu nggak bener. Tolong dirapihin gitu. Terus mikir, ya oke, it's fine. Oke, nggak masalah. Jadi sebelumnya tuh kayak gini. Ya, sebelumnya tuh kayak gini, bisa ngeliat ya. Ada wig-wignya. Awalnya saya kira, memang mau kayak gini kali karena stylenya biar lucu gitu, jadi kelihatan pakai wig. Sebenarnya seperti ini dan sudahnya seperti ini gitu. Jadi rapihin, dan kita lihat juga sebelumnya masih ada rambut hitam-hitam ya, saya putihin juga ya supaya ke Ganjar ya, ke Pak Ganjar. Saya ngeliatnya sih lebih mirip ke Homelander ya. Ada tahu nggak Homelander? Kalau ada yang tahu komen di bawah. Oke, jadi ini dia untuk Ganjar. Sebenarnya saya suka shot Ganjar ya, karena di belakang itu magmanya itu bikin lebih kelihatan, lebih hidup aja gitu. Jadi saya suka shot Ganjar sebenarnya. Saya suka shot Ganjar, suka shot Prabowo, shot Anies suka-suka aja. Menurut kalian dari beberapa shot ini, shot mana yang kalian suka? Ya, komen di bawah. Cuman pakai ini doang, dang gini. Saya nggak tahu pakai apa ini ya, mungkin pakai stock footage, cuman seperti yang Bang Andovi bilang, pengen lebih epic, pengen lebih keren, dan pengen lebih scale up daripada sebelumnya. So kita melakukan simulasi menggunakan software Embergen. Embergen sendiri adalah sebuah software yang untuk mensimulasikan smoke, api, ember, segala macam, dan itu bisa dijalankan secara real time ya. Jadi kita menggunakan Embergen. Kita kompos di sini supaya lebih menarik, karena sebelum dikompos itu jelek banget hasilnya. Lihat deh hasilnya nih sebelum dikompos, dan ini sudah
Beda kan? Nah, itulah the power of compositing ya. Nah, shot berikutnya juga lumayan unik karena seperti yang sebelum-sebelumnya. Shot ini hanya direkam cuman sampai sini aja ya. Jadi kakinya tuh nggak kelihatan, again ditambahin dan di-extend menggunakan AI ya, supaya terlihat lebih epic ya. Bisa lihat juga di sini ada ketidaksempurnaan nih. Dan ini juga ada sim di sini ya. Tapi karena ini cepat jadi nggak terlalu masalah ya. Untuk NV-nya pun ini lebih ke apa namanya? Lebih netral ya, nggak ke Prabowo, nggak ke Ganjar ataupun nggak ke Anies. Warnanya pun beda, nggak kayak Prabowo. Jadi memang sengaja di sini saya bikin tone-nya lebih ke flat aja sih, nggak mengusung ke partai mana-mana gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang breakdown Epic Rap Battle of Presidency. Bagaimana menurut teman-teman? Se-epic apa? Tulis komentarnya di bawah. Dan ya, terima kasih nonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Rifki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.